Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wajidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma azhirna birahmatika fi ibadikas sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim azmain amma ba'du. Oke, baik teman-teman. Sebelum menyampaikan materi, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu nih. Oke, jalan-jalan ke Ampena. Jangan lupa membeli bata. Perkenalkan, saya Ina dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, oke. Pertama-tama, tentunya teman-teman udah lihat ya di slide pertama ini, yang akan kita bahas adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nih. Jadi sambil mereview ulang juga nih yang telah saya pelajari tempo hari, tentunya kita masuk ke slide berikutnya. Oke. Nah, jadi agenda pada hari ini, yang pertama itu kita akan membahas dalil beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua pengertian tauhidullah gitu ya. Nanti nomor ketiganya ada perilaku iman kepada Allah dan gimana cara kita recharge iman kita gitu ya. Oke, next. Nah, ini dia dalilnya. Oke, ini saya menutup juga. Kita pindahkan dulu. Oke. Oke, ini dia dalilnya ada di Quran surah An-Nisa ya, ayat 136. Teman-teman nanti bisa sambil dibaca juga nih. Lumayan ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya, jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, tetaplah beriman, billahi wa rasulihi, kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wal kitabi, nah dan kepada kitab, yaitu Al-Quran, allazi nazzala ala rasul, yang diturunkan kepada Rasulnya. Nah kemudian wal kitabil ladzi anzala min qabl. Nah, ini serta kitab yang diturunkan sebelumnya, berarti ada Taurat, ada Injil dan ada Zabur ya. Kemudian wa may yakfur billah, barang siapa ingkar nih kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, kemudian wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, dan wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya, kemudian wal yaumil akhir, kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi orang itu telah tersesat sangat jauh, teman-teman. Nah, kemudian kita cek yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sip. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ini dia, jadi kita masuk ke tauhidullah ya, teman-teman. Tauhidullah ini berarti mengesahkan Allah ya. Nah, di sini nanti ada 4 unsur nih, teman-teman. Ada 4 unsur cara gimana nih iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan iman kepada Allah tuh ya ini, ada di 4 unsur ini. Yang pertama wujud. Wujud itu gimana maksudnya? Jadi maksudnya wujud tuh kita tuh percaya gitu. Jadi kita yakin. Nah, dalam kitab Safinatun Najah, antum minu billah gitu ya. Antum minu billah itu artinya percaya gitu ya sama Allah, bahwa Allah tuh satu-satunya Tuhan gitu kan. Jadi ada gitu. Wujud. Oke, kemudian ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah.
Nah, untuk tauhid rububiyah ini gimana tauhid rububiyah? Jadi tauhid rububiyah ini maksudnya tuh kayak mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mudabbir, Al-Khaliq dan Al-Khaliqur Raziul Muttasafir bizamil qaul ya. Jadi Allah itu yang menciptakan, yang menghidupkan dan yang mematikan. Kemudian yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta ini. Oke. Next yang nomor tiganya, nanti di nomor tiganya ini ada tauhid uluhiyah. Maksudnya gimana tauhid uluhiyah nih? Nah, untuk tauhid uluhiyah ini maksudnya adalah kita meyakini uluhiyah Allah. Jadi Allah itu adalah satu-satunya yang disembah gitu, Tuhan yang disembah gitu. Jadi tidak boleh menyekutukan Allah gitu ya. Yang terakhir ada tauhid asma wa sifat. Gimana tuh artinya? Maksudnya asma wa sifat ini mengenai nama-nama dan sifat Allah gitu yang indah dan sempurna ya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Jadi kita tidak boleh gitu menyamakan Allah dengan sifat-sifatnya manusia gitu ya teman-teman. Nah, ini juga nanti ada dalam kitab Berzanzi ya teman-teman, dijelaskan sifat-sifat Allah itu yang Allahu mawjudun qaimun baqi mukhaliful khalqi bil itlaqi kayak gitu. Nanti teman-teman bisa lihat di kitab Berzanzi. Kita coba lihat. Oke, nah ini Allahu mawjudun qaimun baqi mukhaliful khalqi bil itlaqi. Jadi Allah itu ada gitu ya. Ini bersifat nafsiyah ya. Terus nanti Allah itu kekal ya. Bakok gitu ya. Terus kemudian Allah itu beda dengan makhluknya teman-teman ya. Mukhaliful khalqi bil itlaqi ya. Kemudian ada sifat salbiyahnya nih. Wa qaimun goni wa wahidun wahai. Jadi berdiri sendiri, kemudian kaya, esa dan maha hidup ya. Selanjutnya ada qadir muridun alimum bikulli syai'in. Oke. Itu artinya berarti Allah itu maha kuasa, maha menghendaki, maha mengetahui gitu segala hal ya. Kemudian Samiunil basirun wal mutkalimu, berarti Allah itu maha mendengar, maha melihat. Nah, jadi yang lainnya sifat-sifat Allah juga ada nih, ada yang maknawinya. Gimana yang sifat maknawinya? Maknawinya, jadi yang faqudratun iradatun samung basar, hayatunil ilmu kalamun istamar. Nah, jadi itu dia. Jadi Allah itu maha menghendaki teman-teman, maha mendengar, maha melihat gitu ya, maha berkuasa juga, maha hidup, pokoknya Allah itu berbicara secara terus berlangsung gitu ya. Nanti Allah juga memiliki sifat zaiz ya teman-teman. Nah ini untuk pengetahuan aja. Wa zaizum bi fadlihi wa adlihi takulikul limumkini kapilihi gitu. Untuk asma Allah, nama-namanya, nah tentunya teman-teman juga sudah tahu ya. Next, kita ke yang berikutnya. Nah, selanjutnya gimana cara kita berperilaku iman kepada Allah nih teman-teman. Nah, yang pertama itu bisa menjaga sholat 5 waktu kita teman-teman, karena itu sebuah kewajiban ya teman-teman. Kemudian berkumpul dengan orang soleh, menjauhi perbuatan maksiat ya. Jadi kita mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Kemudian ada memberi atau saling memberi kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita saling berbagi. Nah, yang terakhir itu kita mempercayai 6 rukun iman itu. Nanti kita jelaskan di akhir ya. Oke, next. Siap ya semuanya ya. Kita bahas. Oke, teman-teman ini dia. Sebenarnya, kita sambil cerita gitu ya. Ini masalah recharge atau recharger iman gitu ya. Ini kita bayangkan aja. Kalau teman-teman nih charger HP, kira-kira berapa kali ngecas nih dari seharian itu? Tergantung pemakaian ya teman-teman. Jadi ada tergantung HP-nya juga nih apa. Jadi HP-nya itu tipe yang fast charger kah atau yang slow gitu kan ya. Nah mungkin kalau misalkan HP kita, bayangkan aja kita analogikan HP ya. HP kita aja kalau kita charger sampai beberapa kali gitu ya. Padahal HP kita tuh nggak di
kuras gitu sama nonton video di YouTube gitu ya. Gimana dengan iman kita yang selalu dikuras gitu ya kuotanya gitu, seru habis-habisan gitu tiap hari, karena kita nggak sengaja gitu mungkin melihat sesuatu yang nggak boleh gitu ya, atau dengan pembicaraan yang tidak baik. Mungkin, kayak merasa baper terhadap sesuatu yang nggak seharusnya dibaperin gitu ya. Nah, sehingga iman kita ini kan cepet drop-nya kan ya daripada HP kita. Gimana caranya kita recharger iman kembali nih teman-teman. Nah, ini biasanya nih, kalau iman kita udah drop nih ya teman-teman, kayak udah perlu banget alarmnya itu alarm bahwa iman kita udah bener-bener low bat gitu ya, itu banyak banget teman-teman ya, apa namanya tuh, faktornya. Salah satunya itu kalau kita lagi sholat ya teman-teman, kemudian kita nggak khusyuk nih sholatnya. Nah, begitu kita takbir, tiba-tiba kok udah salam lagi nih. Nah, itu mungkin itu salah satu tandanya. Kemudian berarti itu udah lowbat banget ya. Ada lagi mungkin, tadi berapa rakaat ya? Tadi udah Al-Fatihah belum ya? Nah, mungkin itu juga ya salah satu faktor nih, tanda-tanda nih kalau kita emang benar-benar butuh recharge iman ya, recharger iman lagi. Nah, kemudian kalau kita udah tahu nih, udah ada alarm nih, udah ada warning gitu, oh berarti iman kita emang harus benar-benar dikasih warning ya, udah harus buru-buru di-charger nih. Nah, sehingga kita otomatis nih ya, langsung cari di mana nih colokan listriknya. Nah, colokan listrik iman itu, recharger iman itu adanya di dalam majelis-majelis ilmu, teman-teman. Gitu ya. Jadi adanya itu di masjid sehingga ketika iman kita lagi drop nih, kita harus nyari booster iman. Nah, nanti kita bisa dengarkan melalui media, bisa di YouTube, IG, dan lain-lain gitu. Selanjutnya, selain mengunjungi majelis-majelis ilmu dan mendengarkan booster iman, ya, kita bisa, nanti untuk menjaga stamina iman ya, semangat, excited-nya gitu kan, biar deket dengan Allah gitu ya, agar kita senantiasa bergairah dalam berbuat kebaikan, kemudian kita tuh, bisa survive gitu ya dari segala masalah gitu ya. Cara untuk me-refresh iman kembalinya itu dengan banyak dengar cerita orang-orang yang sukses dalam masalah keimanan, teman-teman. Jadi kayak memotivasi kita untuk lebih baik lagi dan, jadi agar kita tuh nggak dimotivated gitu ya, jadi agar selalu setiap harinya itu termotivasi. Nah, kemudian oke, ini kita ambil contoh ya dari kenapa sih, bisa dengar cerita gitu ya, cerita orang-orang gitu yang sukses dalam masa keimanan. Ini cerita Qasas ya dalam Al-Qur'an itu ada pengaruhnya juga, ada ibrahnya gitu ya, jadi memberi atsar gitu ya, memberi pengaruh dalam diri kita, sehingga sepertiga dari isi Al-Qur'an itu kan bahkan lebih ya, adalah kisah-kisah ya, sampai kalau kita baca story behind the surat Yusuf tuh, kan surat Yusuf tuh isinya cerita Nabi Yusuf ya, kemudian itu story di balik turunnya surat Yusuf itu karena para sahabat mungkin, lagi bosan kan karena baca ayat-ayat sifatnya itu kan perintah larangan gitu. Terus pertanyaannya, emang sahabat bosan baca Al-Quran? Oke, iya dong teman-teman, dan itu manusia ya, manusiawi gitu kan. Kalau kita gimana? Kalau kita kadang-kadang, baca Al-Quran itu bosan kenapa? Karena kita nggak ngerti ya teman-teman isinya, mungkin kayak gitu. Oke, next. Oke, slide berikutnya. Oh, oke, kemudian oke, satu lagi ketinggalan tadi. Oh, oke, untuk satu lagi nomor 3, mohon maaf, terlewat. Ini kita yang terakhir ada meminta nasihat kepada orang-orang yang soleh ya teman-teman. Kalau kita udah warning nih, jadi kita cepet-cepet nyari booster gitu teman-teman, nyari nasihat gitu, hubungi teman-temannya, nanti bahas atau berbincang-bincangnya tuh masalah surga neraka itu, bener-bener memotivasi banget buat naikin iman ya teman-teman. Karena kan iman itu kadang emang naik turun. Jadi kita sebisa mungkin harus benar-benar recharger iman. Kalau, cepet turunnya nih, cepet lowbat kitanya, berarti otomatis kita juga harus cepet-cepet charger lagi gitu ya, kayak HP aja gitu analoginya teman-teman. Next ya. Nah, ini kita bahas, kemudian kita bahas secara singkat untuk rukun imannya nih teman-teman. Oke, rukun iman ini nanti ada 6 ya.
Ada iman kepada Allah yang seperti tadi dijelaskan. Kemudian iman kepada malaikat-malaikat Allah ya tadi setelah antuminu billah. Kemudian asitatun ya teman-teman, itu ada 6. Nah, nanti yang pertama itu antuminu billah, iman kepada Allah. Kemudian ada huwa malaikah. Nah, ini pada para malaikat. Oh iya, kalau iman kepada para malaikat gimana? Iman kepada para malaikat itu berarti kita tahu ya teman-teman, dan kita wajib mengenal 10 malaikat. Nanti ada di dalam kitab berjanji dalam Aqidatul Awam. Untuk yang malaikatnya berarti, nah ini, tafsilu asyrimin humu jibrilu mikailu israfilu izrailu mungkar nakiru wa rokibu wa kaza tidu maliku wa ridwan tada. Jadi cukup sampai ridwan gitu ya. Kemudian bagaimana dengan kitab-kitab Allah? Nah, kitab-kitab Allah juga kita nanti gimana cara mengimaninya? Cara mengimaninya untuk kitab-kitab Allah itu kita percaya gitu ya. Kita percaya, meyakini, dan kita mengamalkan Al-Quran ya, tentunya yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga mempercayai adanya kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur gitu. Kemudian ada suhuf-suhuf juga nanti. Nah, ini dijelaskan di dalam kitab Bersaksi Surga. Ini ada di nah ini. Oke, arba'atu min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dauda wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Nah, kayak gitu ya. Kemudian iman kepada Rasul nih teman-teman, iman kepada Rasul-Rasul. Nah, sama ya, iman kepada Rasul-Rasul juga. Kita juga harus, kalau iman kepada Rasul itu berarti kita harus tahu ya jumlah seluruhnya Nabi itu ada 120.000. Itu kita wajib tahu ya. Tapi kita wajib tahu jumlahnya aja 120.000. Bayangin ya, banyak banget. Dan yang jadi nabi sama rasul gitu ya, nabi sekaligus rasul itu ada 313. Itu kita wajib tahu juga. Kemudian kita wajib, yang perlu kita tahu nih, jumlah dan nabi dan rasul yang 25 itu sama nama-namanya teman-teman. Ini juga ada di dalam kitab Berjanji ya, dalam Aqidatul Awam. Oke, kita bacakan lagi yang ini. Oke, Adamun Idrisun Nuhu ma Soleh wa Ibrahim mukulu mutaba Lutun wa Ismailu Ishakun kaza Yakubu Yusufu wa Ayubu tada Syu'aibu Harunu wa Musa wa Yasa Zulkifli Daudu Sulaiman taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Sawa toha khotimun gagoya alaihi musholatu wassalamu wa alihi badamatul ayamu. Nah, gitu. Jadi nanti teman-teman bisa cari referensinya untuk Aqidatul Awam, itu banyak banget ya di YouTube gitu. Nanti bisa dicari referensinya. Nanti aku kasih link di akhir atau di deskripsi. Oke, kemudian iman kepada hari akhir. Nah, kita harus percaya gitu ya bahwa adanya hari akhir, teman-teman. Oke, yang keenam itu iman kepada qada dan qadar. Nah, itu juga kita harus percaya kepada qada dan qadar. Qada itu artinya apa, teman-teman? Jadi ketentuan Allah yang belum terjadi. Kalau qadar itu ya ketentuan Allah yang telah terjadi. Untuk rukun imannya. Oke, ternyata sudah cukup. Nah, ini dari referensi dan sumbernya ya, teman-teman. Nanti teman-teman kalau misalkan penasaran dan pengen tahu yang lebih lanjut, nanti teman-teman bisa cek di deskripsi. Nanti aku kasih link untuk materi-materi yang barusan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.